Halo, perkenalkan nama saya Anita Veronica dari Surisalo dengan NIM 23060400061. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan berbagai keunikan dari daerah saya, yaitu Kabupaten Belu. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Budaya Lahan Kering, Kepulauan, dan Pariwisata. Ada berbagai macam keunikan yang ada di Kabupaten Belu, seperti keunikan pariwisata, keunikan upacara adat, keunikan kain tenun, pangan lokal, penyimpanan pangan lokal, keunikan makanan, musik dan tarian tradisional, serta hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga hasil sumber daya kehutanan. Berikut video penjelasannya. Provinsi Nusa Tenggara Timur, wilayah Kabupaten Belu, merupakan daerah yang memiliki kondisi lahan kering yang cukup tragis karena adanya kondisi air yang kurang stabil, di mana air sungai dan mata air yang selalu mengering di musim kemarau, ditambah curah hujan yang sangat ekstrim yang terkadang hanya terjadi pada saat bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Wilayah kabupaten juga mempunyai sisi topografi seperti wilayah daratan, berbukit-bukit, hingga ke daratan tinggi. Dari bentuk topografi inilah menyebabkan sebagian besar tanah Kabupaten Belu bertekstur halus dan kasar. Intensitas pelabuhan di wilayah Kabupaten Belu tidak begitu besar, disebabkan oleh iklim sedang. Yang paling sering dijumpai ialah tanah litosol yang tersebar merata di Kabupaten Belu. Adapun keunikan pariwisata yang paling terkenal yang wajib dikunjungi saat pergi ke daerah Belu, yaitu pariwisata air terjun Mauhalek. Air terjun Mauhalek terletak di Dusun Fatuliti, Desa Reunun, Kecamatan Lasiwalat, Kabupaten Belu, dengan jarak sekitar 33 km dari kota Atambua. Perjalanan menuju air terjun dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 dalam waktu kurang lebih 40 menit hingga 1 jam. Air terjun Mauhalek terbentuk dari pertemuan dua mata air yang tidak pernah mengering walaupun di musim kemarau, yaitu mata air Siata dan juga mata air Mauhalek. Sehingga banyak orang yang menyebut air terjun ini dengan nama air terjun Siata Mauhalek. Bentuknya yang unik, dibentuk dari batuan yang berundak-undak atau bertingkat-tingkat, dibalut oleh lumut berwarna hijau dengan aliran air pegunungan yang sangat menyegarkan. Suara gemercik air yang mengiringi bebatuan memberikan sentuhan alami yang menenangkan. Selain itu, ada pun keunikan dari upacara adat Belu, yaitu Kabatusi. Kabatusi adalah sebuah proses ritual adat berupa pengukuhan kepada para ketua suku oleh Nai Ina Amal Siolat sebagai pemangku adat tertinggi di wilayah Kenaian Lasiolat. Kabatusi juga dapat menjadi sebuah simbol kewibawaan atau beran tambahan oleh dan dari Nai Ina Amal Siolat. Kabatusi dimaksudkan untuk memberikan kekuatan kepada para ketua suku supaya mereka mempunyai wibawa atau kuasa resmi dari raja dalam menjalankan kuasa kepemimpinannya atas suku. Dalam upacara ini, para ketua suku diberi kekuatan atau beran sehingga dalam menjalankan tugas kepemimpinan mereka dapat bertanggung jawab. Menjadi sebuah keharusan, upacara Kabatusi ini dilakukan secara terbuka kepada masyarakat adat, supaya masyarakat tahu bahwa dirinya telah diberi satu kuasa untuk memimpin suku. Secara tradisi, Kabatusi ini dikukuhkan langsung oleh raja atau Nai Ina Amal Siolat, semacam pengukuhan dari Amanai Ina, sekaligus resmi, sekaligus restu dan berkat dari leluhur. Keterlibatan Makoan adalah sebagai petugas dari Ina Ama untuk melaksanakan ritual pengukuhan ini.
Di sini, Makoan mengambil peran sebagai seorang imam adat yang memanjatkan doa dalam bentuk mantra pada mereka agar kekuatannya lebih tinggi, atau sering disebut Nai Lulik Waik atau Nai Manas Waik. Ritual Kabatusi ini bukan merupakan sebuah upacara adat yang rutin dijalankan. Upacara ini baru terjadi jika Ina Amalasyolat merasa perlu untuk melaksanakan upacara ini. Ada dua alasan pokok bagi Nai Ina Amalasyolat melangsungkan upacara Kabatusi. Yang pertama, apabila kepala suku mengangkat, maka secara internal anggota suku mengangkat kembali salah satu anak atau keluarga dalam suku sebagai pengganti untuk menduduki jabatan kepala suku. Dan yang kedua, apabila aktivitas dalam suku atau peranan ketua suku tersebut mulai terasa berkurang akibat kehilangan kewibawaan dalam kepemimpinan, maka dilangsungkan upacara adat Kabatusi tersebut agar dapat membangkitkan kembali semangat dan motivasi kepemimpinan ketua adat. Adapun keunikan kain tenun dalam Kabupaten Belu. Nah, terlihat pada gambar di samping, motif tersebut merupakan motif dari wilayah Kabupaten Belu, khususnya Desa Faturika. Arti dari motif tersebut menunjukkan stratifikasi sosial, penerimaan agama Kristen, dan kepercayaan asli masyarakat Desa Faturika. Karena itu, motif ini menjadi kekhasan dari suku Tetun yang tinggal di Desa Faturika. Di wilayah Kabupaten Belu, kain tenun sering dikenal dengan kata tais. Tais adalah simbol identitas, tempat, dan pangkat atau kedudukan sosial seseorang di masyarakat tersebut. Tais Belu dibuat dengan teknik atau cara yang tidak mudah. Umumnya dikenal 3 cara membuat sebuah tais, yakni yang pertama putus atau tenun ikat, yang kedua favorit atau tenun songket, dan yang ketiga sui atau tenun sulam. Adapun pangan lokal wilayah Kabupaten Belu, yaitu akabilan. Akabilan merupakan makanan khas orang Belu yang terbuat dari tepung sagu, gula merah, dan kacang hijau yang mengandung karbohidrat dan protein. Akabilan mempunyai tekstur yang renyah dan mempunyai rasa yang sangat gurih. Cara menikmatinya bisa ditabur gula di atasnya baru dimakan, atau tidak pun tidak masalah, sebab tergantung pada seleranya masing-masing. Yang berikut ada penyimpanan pangan lokal daerah Belu. Kabupaten Belu menyimpan makanan hasil panen seperti jagung. Mereka mengikat jagung tersebut lalu digantung di atas tunggu di dalam dapur. Jangka waktu penyimpanan bisa bertahan antara 1 sampai 3 tahun. Model penyimpanan jagungnya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya, ada makanan khas, musik, dan tarian tradisional. Makanan khas orang Belu selain akabilan ada juga makanan khas yang lain, yaitu utmuru. Makanan ini terbuat dari tepung jagung halus atau jagung yang sudah ditumbuk sampai halus. Tepung jagung tersebut kemudian dicampur dengan parutan kelapa, lalu digoreng tanpa minyak atau disangrai. Cara menikmatinya, utmuru yang sudah digoreng tadi dicampur dengan gula kemudian dimakan. Nah, pada saat makan tidak boleh berbicara, sebab utmuru tersebut berupa serbuk. Jadi bila saat makan dan sambil berbicara, pasti nanti utmuru yang sudah dimakan dan dalam mulut akan berhamburan keluar. Yang berikut ada alat musik tradisional orang Belu, yaitu yang sering disebut sebagai tihar. Alat musik jenis gendang berkepala tunggal ini terbuat dari kayu, rotan, dan kulit binatang. Jenis kulit binatang yang biasa digunakan yaitu sapi ataupun kambing. Alat musik ini sering digunakan saat melakukan tarian likurai. Cara memainkannya dibutuhkan banyak orang, yaitu sekitar 11 hingga 23 pemain yang seluruhnya wanita. Bahkan
Untuk acara yang besar membutuhkan lebih banyak pemain. Kemudian ada tarian tradisional orang Belu, yaitu tarian Likurai. Tarian Likurai adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang khas dari daerah Belu. Dibutuhkan banyak orang untuk menari menggunakan alat musik tihar yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bahkan untuk acara yang besar membutuhkan lebih banyak pemain. Cara menggunakannya, gendang diletakkan di bawah ketiak, lalu diapit, kemudian dipukul-pukul sesuai irama dan melakukan gerakan tarian Likurai. Sementara itu, penari pria dengan giring-giring di kaki sambil membawa pedang menari mengikuti irama gendang. Sejumlah laki-laki melantunkan syair memuja pahlawan. Pada zaman dahulu, tarian Likurai dimainkan untuk menyambut panglima yang pulang dari medan tempur. Namun pada saat ini, tarian Likurai dimainkan dalam berbagai kesempatan, yaitu seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan serta sumber daya kehutanan di Kabupaten Belu. Hasil pertanian yang ada di Kabupaten Belu yaitu seperti padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, dan lain sebagainya. Kemudian, hasil perkebunan ada jambu mente, kelapa, sirih dan pinang, serta berbagai macam jenis sayuran seperti sawi, terong, pepaya, kangkung, tomat, lombok, dan lain sebagainya. Sedangkan hasil peternakannya ada sapi, kambing, babi, ayam kampung, dan kuda. Namun, kuda jarang ditemukan. Serta sumber daya kehutanan yaitu ada pohon jati, pohon ketapang, pohon sagu, dan lain sebagainya. Sekian dari penjelasan saya mengenai berbagai macam keunikan yang ada di wilayah Kabupaten Belu. Akhir kata, saya ucapkan limpah terima kasih.